Apakah suara saya terakses, teman-teman? Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Ibu Monika, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan juga teman-teman yang berbahagia, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok Ilmu Pendidikan akan membahas mengenai isi, metode, dan alat serta lingkungan pendidikan. Namun sebelum pada memasuki kepada materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Nah, kami dari kelompok 6 beranggotakan Agusti Puji Lestari, Anugrah Cahyaningrum, Avianto Nugroho, Azaria Nur Klarinta, Muhammad Mustafa, Azizah Kumala Santi, dan juga yang terakhir saya sendiri, Fani Nugraha Pratama. Langsung saja menuju ke materi yang pertama. Sebelum menuju ke materi yang pertama, ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama ada definisi dan juga macam-macam pendidikan. Yang kedua ada konsep, alat-alat, dan juga metode pendidikan. Ada bagaimana menerapkan alat dan metode pendidikan dalam pembelajaran, ada definisi dan macam-macam lingkungan pendidikan, serta ada contoh kasus masalah dan juga penyelesaiannya. Menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dan juga macam-macam pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Tari. Maka dari itu, pada Saudari Tari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi pendidikan dan macam-macam pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang berada pada jiwa anak dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Proses perbuatan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik rohani maupun jasmani yang dilakukan melalui pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, macam-macam pendidikan. Dikutip dari Fadol 2017, secara garis besar ada 3 macam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jarum pendidikan yang terstruktur dari dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, SD atau SMP, pendidikan menengah, SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi. Di dalam pendidikan nasional dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan formal, minimal sampai selesai tingkat SMP. Adapun ciri-ciri pendidikan formal yaitu yang pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang disengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, guru adalah orang yang diterapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas.
Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Yang keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evolusi pembelajaran. Yang ketujuh, adanya batasan lama studi. Yang kedelapan, kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. Dan yang terakhir, dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfa RA, Sekolah Dasar SD, Madrasah Ibtidaiyah MI, Sekolah Menengah Pertama SMP, Madrasah Samsariyah MTS, Sekolah Menengah Atas SMA, Madrasah Aliyah MA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan perguruan tinggi yang meliputi akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendikbud disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal merupakan lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan formal. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan non-formal ada pula yang dijalankan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, dan pramuka. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Yang ketujuh, pembelajaran ditujukan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan di dalam dunia kerja. Sedangkan lembaga penyelenggaraan pendidikan non-formal antara lain kelompok bermain KB, taman penitipan anak, TPA, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga keterampilan dan pelatihan. Yang ketiga, pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Subdisnas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu yang pertama, pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Yang terakhir, tidak adanya manajemen yang baku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tari yang telah menyampaikan materinya dengan sangat rinci dan juga jelas. Menuju ke materi yang selanjutnya, next Mbak, mengenai konsep dan juga alat-alat serta metode dalam pendidikan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Saudari Azaria. Pada Saudari Azaria, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai konsep alat-alat dan metode pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana yang secara langsung membantu terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan menjadi dua macam berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama tindakan pendidik, yakni alat pendidikan yang bersifat non-material. Alat pendidikan non-material ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat mengarahkan, seperti memberi teladan, membimbing, menasihati, perintah, pujian, dan hadiah. Yang kedua bersifat mencegah, yaitu dengan melarang, menegur, mengancam, atau bahkan menghukum. Yang kedua adalah alat bantu pendidik, yaitu alat-alat bantu pendidikan bersifat material, sering disebut hardware. Contohnya buku-buku, gambar, alat permainan, alat peraga, alat laboratorium, papan tulis, OHP, LCD, dan sebagainya. Kemudian agar alat-alat pendidikan tersebut dapat dikatakan baik jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan alat pendidikan tertentu. Misal mendidik anak untuk makan dengan baik atau sopan, maka alat pendidikan yang sesuai adalah memberi contoh. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik harus memahami peranan alat tersebut dengan cakap dan menggunakannya. Pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didiknya, harus disesuaikan pula dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga adalah peserta didik.
Peserta didik mampu menerima penggunaan alat pendidikan dan tidak menimbulkan akibat sampingnya yang merugikan peserta didik. Kemudian metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah bentuk pendidikan otoriter. Bentuk pendidikan otoriter, pendidik ditempatkan pada pihak yang berkuasa dan utama atau primer, sedangkan peserta didik ditempatkan pada pihak yang sekunder. Peserta didik diperlakukan sebagai objek pendidikan. Yang kedua adalah bentuk pendidikan liberal. Bentuk pendidikan liberal menekankan pada hak individu dan kebebasan. Dalam pendidikannya, anak dijadikan subjek yang memegang peranan penting. Kedudukan pendidik hanyalah sebagai pendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Yang ketiga adalah bentuk pendidikan demokratis. Bentuk pendidikan demokratis menempatkan pendidik dan peserta didik dalam kedudukan yang seimbang. Pendidik menempatkan diri sebagai pembimbing peserta didik, di lain pihak peserta didik mempunyai kedudukan sebagai subjek sekaligus objek. Pilih metode yang tepat dalam proses pendidikan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama tujuan yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Metode pendidikan yang dipakai tentunya tidak akan menyimpang dari tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka metode yang sesuai dan untuk diterapkan di Indonesia adalah metode pemberian contoh, nasihat, dorongan, bimbingan, dan memakai metode yang digunakan dalam bentuk pendidikan yang demokratis. Yang kedua adalah kemampuan pendidik. Metode pendidikan harus pula disesuaikan dengan kemampuan guru atau pendidik. Misalnya metode pemberian contoh. Metode ini dapat dilaksanakan oleh guru atau pendidik jika guru tersebut menguasai bidang praktek lapangan. Yang ketiga adalah kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Karena peserta didiklah yang paling berkepentingan dalam proses pendidikan. Guru atau pendidik haruslah memperhatikan bakat, minat, sikap, dan kemampuan peserta didik. Yang terakhir adalah isi atau materi pendidikan. Isi atau materi pendidikan ikut pula menentukan metode pendidikan yang akan digunakan. Isi atau materi pendidikan meliputi nilai-nilai, keterampilan, pengetahuan, humaniora, dan kewarganegaraan. Nilai-nilai lebih banyak menggunakan metode pemberian contoh dan nasihat pada bidang keterampilan dan pengetahuan, di samping pemberian contoh juga menggunakan metode diskusi, pemecahan masalah, tanya jawab, dan sebagainya. Humaniora dan kewarganegaraan lebih banyak menerapkan metode pemberian contoh dan problem solving. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Azaria yang telah menyampaikan materinya. Menuju kepada materi yang selanjutnya, yaitu menerapkan alat dan metode pendidikan dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudara Afi. Pada Saudara Afi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sini saya akan membacakan mengenai menerapkan alat dan metode pendidikan dalam pembelajaran. Alat peraga adalah salah satu komponen penentu dalam mewujudkan suatu efektivitas belajar. Alat peraga mampu mengubah materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih realistik. Pembelajaran yang menggunakan alat peraga akan mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera peserta didik. Berikut ini fungsi alat peraga saat pembelajaran. Yang pertama, memecahkan rangkaian pembelajaran ceramah yang monoton menjadi pembelajaran yang variatif. Yang kedua, menumbuhkan suasana pembelajaran dengan sedikit humoris serta memperkuat minat peserta didik dalam belajar dan mencegah rasa bosan peserta didik. Yang ketiga, memfokuskan perhatian peserta didik
pada materi pembelajaran secara konkret. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam proses belajar sebagai rangkaian pengalaman nyata, tidak hanya teori saja. Pada penggunaan alat peraga ini dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Sebagaimana diketahui, peserta didik mempunyai gaya yang berbeda-beda dalam memahami suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, mengenai metode pembelajaran, bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menjadikan siswa mampu belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga berdampak pada hasil belajar dan prestasi yang maksimal. Selain itu, adapun metode yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran yang berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah, yaitu metode yang mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua, metode percobaan. Pada metode ini, guru mengajarkan siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, yang kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode latihan keterampilan. Pada metode ini, guru memberikan keterampilan dengan cara melakukan mengulang drill keterampilan yang dipelajarinya. Yang keempat, metode diskusi. Pada metode ini, guru mengajar dengan usaha pemecahan masalah seperti problem solving. Yang kelima, metode pemecahan masalah, yaitu cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual masalah terbuka dalam pembelajaran. Yang keenam, metode perencanaan, yaitu membuat proyek sehingga mendorong untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai kebutuhan siswa di sekolah dalam suatu proses pembelajaran dapat memberikan kemampuan dan pemahaman yang baik kepada peserta didik, sehingga akan dapat melatih siswa dan mengembangkan skill siswa di sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Afi yang telah menyampaikan materinya. Beralih ke materi yang selanjutnya mengenai definisi dan macam-macam lingkungan pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Anugrah Janingrum. Pada Saudari Anugrah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi dan macam-macam lingkungan pendidikan. Definisi lingkungan pendidikan menurut Muhammad tahun 2021, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal atau istiadat dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia lebih baik yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniah dan ilahiyah. Ki Hajar Dewantara membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3 yang kita kenal sebagai tripusat pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Di lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di sini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Menurut Muhammad Surya, tidak ada faktor yang lebih penting daripada faktor keluarga, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil dan tempat pertama interaksi dimulai. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah berperan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar pada jiwa anak. Sekolah berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Dengan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakat anak yang berguna bagi dirinya serta nusa dan bangsanya. Sekolah dibangun khusus
untuk tempat pendidikan yang fungsinya melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai pengganti orang yang harus ditaati. Dalam perkembangan fisik dan psikologi anak, selanjutnya anak itu memperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam hubungan sosialnya dengan anak-anak lain yang berbeda status sosial, kesukuan, agama, jenis kelamin, dan kepribadian. Lambat laun ia membebaskan diri dari ikatan rumah tangga untuk mencapai kedewasaan dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat luas. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar, sehingga mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti yang mempengaruhi pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Terdapat pula organisasi sosial yang menunjang keberhasilan pendidikan seperti perkumpulan remaja. Pada masa ini, gambaran tentang orang tua, guru, ulama, dan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya besar artinya bagi mereka. Tokoh itu mungkin dapat dijadikan sebagai idola. Hal tersebut merupakan proses yang bermakna bagi perkembangan sosial anak. Melalui proses tersebut, anak mengembangkan kepribadiannya. Dalam perkumpulan remaja, mereka mendapatkan kesempatan memperoleh pengalaman-pengalaman yang meningkatkan kematangan diri mereka. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, mereka menemukan jati diri mereka, menyadari batas-batas kemampuan dan upaya-upaya yang dapat disumbangkan dan terjadi saling mendidik di antara sesamanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Anugrah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, setelah disampaikan tadi beberapa materi, nah sekarang ada contoh kasus dan juga contoh kasus dan juga cara penyelesaiannya yang akan disampaikan oleh Saudari Azizah. Pada Saudari Azizah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan contoh kasus masalah dan penyelesaiannya. Keterbatasan lingkungan bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil membuat mereka kesusahan dalam memperoleh pendidikan. Permasalahan ini akan membuat anak-anak di daerah terpencil sulit untuk berkembang. Untuk itu, pemerintah memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Yang kedua, memberikan bantuan beasiswa. Yang ketiga, menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan yang terakhir, menyediakan akses jalan yang layak untuk dilalui. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Azizah. Sebelum kita akhiri presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi tadi, bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan progres pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, dan juga bagi masyarakat. Ada beberapa jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan juga pendidikan informal. Dalam dunia pendidikan juga dikenal adanya lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan sendiri adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat, istiadat, tempat tinggal atau istiadat dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik yang memiliki nilai tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mamet. Silakan. Baik, dalam sistem pendidikan diperlukan alat dan metode pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana yang secara langsung digunakan untuk membantu terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh seorang guru atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik yang sesuai dengan perkembangannya.
menuju arah tujuan yang tidak dicapai. Adanya metode pembelajaran yang tepat bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menjadikan siswa menjadi dan mampu belajar secara aktif dan menyenangkan, dan akan berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik. moderator. Terima kasih kepada Saudara Mamet. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah menyampaikan materinya, dan juga terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 ilmu pendidikan. Banyak kurang dari kelompok kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.